Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1648. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Persiapkan berbagai jamuan makan. Mendengar itu Kincen tertawa lalu menoleh dan melihat ke tanah telarang gelap dan berkata, "Aku lupa memberitahumu, Tuan Istana Anyou, bahwa ketika aku berada di tanah telarang sebelumnya, aku hampir menyerap semua kekuatan kegelapan di tanah telarang gelap. Di area telarang gelap itu, sebuah istana kuno tiba-tiba muncul. Aku ingin tahu apakah penguasa Istana Anyou tahu apa istana itu," kata Kincen. "Istana?" Mendengar itu penguasa istana terkejut dan kemudian sedikit kegembiraan muncul di matanya. "Mungkinkah itu warisan yang ditinggalkan nenek moyangku dari silsilah Istana Anyou?" kata Tuan Istana Anyou. "Warisan?" gumam Kincen, dirinya bertanya-tanya. "Tuan Mudakin, nenek moyang rumah Anyou saya telah meninggalkan tanah telarang gelap ini setelah mereka mendirikan rumah Anyou. Rumor mengatakan bahwa di tanah telarang gelap itu ada harta karun tertinggi yang ditinggalkan oleh nenek moyang kami. Selama kamu bisa mendapatkannya, maka kamu bisa memanjakannya dan bisa melintasi lautan kosmik ini." Penguasa Istana Anyou menjelaskan dengan tampak serius. "Namun sangat disayangkan bahwa selama ratusan juta tahun tidak ada seorang pun di garis keturunan Istana Anyou saya yang pernah mengaktifkan warisan ini. Dan sekarang Anda, Tuan Mudakin, telah menemukan sebuah istana di tanah telarang gelap. Kemungkinan besar itu adalah di mana warisannya berada," kata Tuan Istana Anyou. Berbicara tentang ini, Tuan Istana Anyou terlihat sangat bersemangat. "Bisa melintasi lautan kosmik?" Di sampingnya leluhur tua tersenyum. "Keponakan Anyou, apakah kamu berbicara besar? Saat aku berada di masa jayaku, aku bahkan tidak berani mengatakan bahwa aku bisa menaklukkan alam kosmik. Rumah Anyou Mansion itu lahir setelah dirinya bersembunyi di wilayah ke-13 selatan. Tentu saja dia tidak mempercayai ketika dikatakan bahwa harta itu bisa menjangkau lautan kosmik. Di seberang lautan kosmik ini setidaknya adalah ahli tingkat puncak transenden tingkat ketiga. Jadi yang berani mengatakan itu, tetapi itu hanyalah pepatah." Mendengar itu Tuan Istana Anyou menunjukkan ekspresi malu. Ini juga merupakan pernyataan yang diturunkan oleh nenek moyangku saat itu. Mungkin itu sedikit berlebihan dan generasi muda tidak tahu apakah itu benar atau tidak. Menghadapi leluhur Tuoba yang pernah menjadi senior ahli transenden tingkat 3, penguasa Istana Anyou relatif rendah hati. "Jika itu masalahnya, kamu akan mengetahuinya dengan melihatnya," kata Kincen, hatinya tergerak. Apa yang dikatakan Nak Kincen adalah sejak Nak Kincen muncul di istana ini, Nak Kincen juga ingin meminta untuk memimpin kita untuk bersama-sama pergi ke sana, kata Tuan Istana Anyou. "Ayo pergi." Segera sekelompok orang pun melesat dan terbang menuju ke tempat telarang gelap. Pada saat ini di dalam kehampaan tak berujung di luar Anyou Mansion, sekelompok pria kuat tiba-tiba muncul. Itu adalah ahli klan Tuoba yang dipimpin oleh Tuoba Xiongba. Di depan kelompok orang kuat ini, Tuoba Xiongba berbalik dan melihat ke rumah Anyou di belakangnya dengan emosi yang tidak dapat dijelaskan di matanya. Sebelum datang kali ini, dirinya tidak pernah menyangka kali ini Anyou Mansion dan partinya akan mendapatkan hasil seperti ini. Pemimpin klan, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Apakah kita benar-benar akan kembali ke klan dan menjadi budak Kincen dan melakukan semuanya untuk Kincen? Di antara beberapa penjaga dewa yang tersisa, seorang pria kuat datang ke Tuoba Xiongba dalam sekejap dan berkata dengan ekspresi muram. "Lalu, apa maksudmu?" Tuoba Xiongba meliriknya dengan matanya yang bersinar. Mata penjaga ilahi itu suram dan dia berkata dengan dingin, "Ketua, menurut pendapat saya, sebaiknya kita berpura-pura menyerah kepada Kincen terlebih dahulu dan diam-diam mengumpulkan kekuatan untuk menerobos. Lalu kita, klan Tuoba, dapat mengumpulkan semua sumber daya untukmu, Patriark. Dan pemimpin klan, Anda akan merobos transendensi tingkat ketiga lalu mematahkan pengekangan esensi jiwa dan jejak darah yang ditinggalkan leluhur.
Bukankah mudah untuk membunuh anak laki-laki itu dan juga penguasa istana Anyou? Berbicara tentang ini, cahaya dingin muncul dari mata pemimpin pengawal ilahi penuh dengan niat membunuh. Tuoba Xiongba meliriknya dengan acuh tak acuh. Tetapi perintah dari leluhur adalah agar saya, klan Tuoba, menyerah kepada Qin mulai sekarang. Apakah Anda melakukan ini karena Anda ingin saya tidak mematuhi perintah leluhur? Mendengar itu, pengawal ilahi berkata, wajahnya muram. Tuan Patriark, meskipun Tuan Leluhur memerintahkan kita untuk menyerah kepada anak itu, terus terang saja Tuan Leluhur sudah tua, dan yang dia tinggalkan hanyalah sisa jiwa yang akan cepat atau lambat juga akan hilang. Dan sekarang pemimpin keluarga Tuoba kami itu adalah Anda, Sang Patriark. Mengatakan ini, ekspresi pemimpin pengawal ilahi tiba-tiba menjadi sangat ganas. Kami, keluarga Tuoba, akan menjadi kekuatan tertinggi di alam semesta di masa depan. Mengapa kami harus tunduk kepada orang lain dan kami tunduk juga kepada seorang pemuda ini? Mengapa? Kata pria itu. Dia meraung, dia menahan amarahnya. Sebagai ahli transenden, siapa yang rela pasrah dan menjadi anjing dari pihak lain? Mendengar ini, Tuoba Xiongba perlahan menutup matanya. Bagaimana menurutmu? Segera ada keheningan di sekitar. Banyak orang kuat yang berkuasa dari keluarga Tuoba menatapku dan dirinya melihat mereka juga. Tapi tidak ada yang berani mengucapkan sepatah kata pun. Karena yang satu adalah perintah dari leluhur mereka dan yang lainnya adalah ambisi dari patriark marga mereka saat ini. Dan keengganan menerima kenyataan saat ini, tidak ada yang berani mengutarakan pendapatnya sesuka hati. Pada saat ini seorang lelaki tua perlahan keluar. Pria ini memiliki aura yang luar biasa dan juga ahli transenden tingkat pertama. Tuan Patriark, menurut saya ini tidak pantas. Leluhur adalah pendiri klan kita, dia adalah pendirinya. Dia tidak akan pernah menyakiti klan kita, kita tidak boleh melanggar perintah dari leluhur. Pemimpin pengawal ilahi pun langsung menoleh dan berkata dengan suara yang dingin, Penatua Jianmu, sebagai tetua klan Tuoba saya, apakah Anda ingin menyerah kepada anak muda seperti itu? Bocah yang bodoh, karena nenek moyang kita meminta kita untuk menyerah padanya. Pastilah orang ini adalah penguasa klan Tuoba kita. Namun pemimpin pengawal ilahi mencibir lagi. Hahaha, Tuan Jianmu, saya pikir Anda juga semakin tua. Anda tidak memiliki keberanian lagi dan Anda telah menjadi orang cacat yang hanya tahu bagaimana cara bertahan hidup. Tetapi Sang Patriark masih muda. Boom, sebelum dia selesai berbicara, sebuah telapak tangan tiba-tiba mengenai atas kepalanya. Dengan raungan yang keras, tubuh pria itu pun roboh, hanya menyisakan jejak jiwa. Orang yang mengambil tindakan tidak lain adalah Tuoba Xiongba. Tuan Patriark, kamu. Pemimpin pengawal ilahi memandang Tuoba Xiongba dengan marah, dengan ekspresi tidak percaya di wajahnya. Mengapa dia melakukannya? Semua orang juga menjadi bingung. Tuoba Xiongba menoleh ke arahnya, mata merahnya nampak padam. Mengapa? Apakah Anda lupa bagaimana keluarga Tuoba kita bangkit di masa lalu? Leluhurlah yang sebagai orang kultivator biasa tetapi membuat pencapaian besar di lautan kosmik ini. Setelah mencapai transendensi tingkat ketiga, menjadi monster macam apa dia? Namun meski dia rela pasrah kepada pemuda itu, tapi kenapa tidak? Terlebih lagi, keluarga Tuoba kita hari ini berkat dari leluhur kita lah yang dermawan untuk keluarga Tuoba dan sekarang kita masih bisa selamat. Tetapi kamu ingin aku mengkhianati leluhur? Apakah kamu seekor babi? Kata Tuoba Xiongba. Di saat dia berbicara, dia mengepalkan tangan kanannya dengan keras. Dan dalam sekejap, jiwa pemimpin pengawal ilahi itu dipegang di tangannya dan dia meraung kesakitan. Leluhur saya adalah makhluk transenden tingkat 3. Dia melangkah ke panggung laut kosmik sendirian. Dia telah menyeberangi lebih banyak sungai daripada yang Anda jalani. Mengapa Anda tidak menaati keputusan yang dia buat? Kata Tuoba Xiongba. Dia tampak sinis. Tanpa leluhur kita dan tanpa pelatihan keluarga Tuoba, apakah menurut Anda dapat mencapai transendensi tingkat pertama sendirian? Tidak, Anda tidak akan bisa melakukannya. Anda pasti sudah merobos tingkat ketiga sejak lama. Tidak masalah jika saya menyerahkan posisi pemimpin klan kepada Anda. Mengapa perlu memanggil leluhur hari ini? Kamu tidak punya kemampuan, kamu hanya bisa berbicara omong kosong dan kamu masih ingin menyihirku untuk mengkhianati leluhur. Kata Tuoba Xiongba. Berbicara tentang ini, mata Tuoba Xiongba langsung berubah menjadi sangat dingin ketika dia melihatnya.
Tuan Patriark, pria itu tampak ketakutan dan ingin berbicara, tetapi Tuoba Xiongba tidak memberinya kesempatan dan dia meremasa dengan kuat sebelum kemudian duar. Kekuatan yang menakutkan langsung menghancurkan jiwanya. Sumber energi yang mengepul muncul menciptakan gerakan yang menakutkan. Tuoba Xiongba menoleh untuk melihat orang-orang kuat lainnya dari keluarga Tuoba. Pada saat ini wajah orang kuat lainnya dari keluarga Tuoba semuanya pucat dan ketakutan. Karena lebih dari satu atau dua orang di antara mereka yang memiliki pemikiran seperti sebelumnya. Penatua Jiangmu, kamu adalah orang yang cerdas. Mulai sekarang kamu tidak hanya akan menjadi tetua dari kelompok Zonglao, tetapi kamu juga akan menjadi pemimpin dari para penjaga ilahi. Kata Tuoba Xiongba. Dia menarik napas dalam dan berkata dengan sungguh-sungguh. Ya baik, kata Penatua Jianmu. Dia memberi hormat dengan tergesa-gesa. Tuoba Xiongba melirik ke lokasi Anio Mansion sebelum kemudian perlahan menutup matanya. Meskipun dirinya mendominasi dan sombong, namun dirinya sebenarnya adalah orang yang sangat pintar. Siapa leluhurnya itu? Tuoba Xiongba sangat sadar diri ketika dia mencapai transendensi tingkat 3 dengan usahanya sendiri. Meskipun dia sangat berbakat, namun dirinya tidak sebaik leluhurnya. Jika tidak, dirinya tidak akan terjebak di puncak tingkat kedua dan tidak dapat menerobos dalam waktu yang lama. Dan bahkan jika leluhurnya hanya memiliki satu jiwa yang tersisa, pasti tidak sulit untuk membunuhnya. Dan penguasa istana dunia Nether yang berada di puncak transendensi tingkat kedua, dengan kekuatannya sendiri dia dapat sepenuhnya membalikkan keadaan situasinya. Namun nenek moyang tidak melakukan hal tersebut, malah meminta mereka untuk tunduk kepada pihak lain. Apa artinya itu? Tuoba Xiongba tidak berpikir lebih dalam. Dirinya pelan membuka matanya dan berkata, ikuti aku kembali ke klan. Anda harus menyelesaikan perintah dari Tuan secepat mungkin. Begitu dia selesai berbicara, mereka semua pun berbalik dan pergi. Orang-orang kuat lainnya dari keluarga Tuoba juga mengikuti Tuoba Xiongba dengan ekspresi ketakutan sebelum kemudian menghilang dari sana. Sementara saat ini di tempat terlarang Anio, Qingchen dan rombongannya datang ke area terlarang lagi. Begitu Qingchen masuk, dirinya menemukan bahwa energi gelap yang telah diserap di tanah terlarang saat ini telah pulih dan ada sedikit energi gelap yang tersisa di antara langit dan bumi. Pemulihan yang begitu cepat, kata Qingchen dengan heran. Anda harus tahu bahwa ketika Qingchen pergi sebelumnya, Qingchen telah menyerap semua energi gelap di sini. Hei, kekuatan ini. Pada saat ini leluhur Tuoba merasakan napas di langit dan bumi dan leluhur Tuoba sedikit mengernyit. Mungkinkah leluhur Tuoba melihat sesuatu? Kata Qingchen. Dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Belum lagi leluhur Tuoba itu adalah ahli teratas transenden tingkat 3 saat itu. Dan dia telah melakukan perjalanan melintasi lautan kosmik dan pasti dia telah beraja lebih banyak daripada semua orang yang hadir. Leluhur Tuoba mengerutkan kening dan berkata, itu tidak benar, tetapi untuk beberapa alasan aku selalu merasa bahwa benda ini familiar bagiku, sepertinya aku pernah melihatnya di suatu tempat. Leluhur Tuoba tampaknya tenggelam di dalam pikirannya, memikirkannya dengan hati-hati di mana dirinya melihatnya, tetapi dia tidak dapat memahaminya, tidak peduli seberapa keras dia mengingatnya. Ketika semua orang melihat ini, mereka tidak peduli. Leluhur Tuoba telah melakukan perjalanan melintasi lautan kosmik selama bertahun-tahun dan telah melihat banyak hal. Wajar jika dia merasakan keakraban. Sambil berpikir keras, semua orang pun mendekati istana kuno itu satu demi satu, dan boom. Begitu mereka mendekati istana kuno ini, tekanan tak terlihat masih ada, dan semua orang merasakan betapa menakutkannya hal ini. Seluruh istana itu sangat megah, membentang lebih dari puluhan ribu kilometer, dan itu berdiri di antara tanah terlarang gelap yang tak berujung. Itu diukir dengan rune kuno, dan setiap rune kuno sangat kabur, membuat orang bertanya-tanya. Hanya dengan sekali pandang mereka merasa pusing. Secara khusus ada pemaksaan berdebar yang samar-samar keluar dari dalam istana, yang sebenarnya membangkitkan kekuatan di tubuh Qingchen yang membuat Qingchen sedikit mengubah warnanya. Ini sungguh luar biasa. Perlu dicatat bahwa kekuatan Qingchen masih sebanding dengan transenden tingkat kedua dan harta yang dapat membuatnya merasa berdenyut sangatlah langka. Hal ini pasti luar biasa. Tuan senior istana Anio, tolong. Qingchen dan rombongannya datang ke istana, namun tidak ada yang maju dengan gegabah. Karena bagaimanapun juga, benda ini berasal dari tanah terlarang Anio, dan secara teoritis itu milik silsilah rumah Anio. Bahkan Qingchen tidak berniat merampas warisan orang lain.
Sebaliknya dirinya mengangkat tangannya dan meminta penguasa istana Anyao untuk melangkah maju. Bagi Qinchen, dirinya telah memiliki banyak warisan. Meski istana kuno ini terlihat luar biasa, namun Qinchen tidak seperti burung merpati yang akan menempati sarang burung murai. "Terima kasih Tuan Muda Qin," kata penguasa istana Anyao. Dirinya mengangguk. Jelas sekali dia juga memahami apa yang dimaksud Qinchen. Dia menoleh untuk melihat ke istana kuno itu dan diam-diam bersemangat di dalam hatinya. Pada saat ini jejak energi gelap terus-menerus keluar dari istana memenuhi ruang terlarang di sekitarnya. Sepertinya istana ini seharusnya menjadi sumber kekuatan kota terlarang Anyao, dan sumber energinya terus memancarkan aura yang begitu kuat. Saya khawatir dalam waktu kurang dari 10.000 tahun energi gelap yang telah dikonsumsi di sini akan menjadi penuh lagi. Tapi untuk dicoba, orang itu sudahkah dapat menerobos transendensi? Qinchen menatap dengan hati-hati dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela napas secara diam-diam. Bagi orang awam, 10.000 tahun adalah waktu yang lama, tetapi bagi kekuatan transenden di lautan kosmik itu tidak terlalu lama. Terkadang kemunduran bagi tokoh transendensi yang kuat seperti penguasa istana Anyao bisa memakan waktu puluhan ribu tahun. Butuh waktu puluhan ribu tahun untuk melahirkan manusia kuat yang mencoba menerobos kekuatan transendensi. Di bawah pengawasan semua orang, penguasa istana Anyao perlahan melangkah maju. Apakah ini harta warisan yang ditinggalkan nenek moyang kita? Penguasa istana Anyao mengangkat kepalanya dan memandang istana kuno di depannya dengan penuh perhatian. Ada 10 wajah di seluruh istana, dan setiap wajah diukir dengan tanda khusus yang berbeda-beda. Tanda tersebut sangat aneh dan sepertinya dapat berubah, dan itu dapat berubah sepanjang waktu. Bahkan mereka yang sekuat tingkat transenden tidak dapat menangkap bentuk yang paling tetap, seolah-olah selalu berbeda dan tidak mempunyai bentuk akhir. "Hei, 10 wajah ini," Qinchen merutkan kening. Dia salah satu wajah. Dirinya samar-samar melihat bayangan prasasti kristal nirwana yang dia peroleh di galaksi neraka, tempat gelap terlarang waktu itu, seperti kekuatan aturan Anluotian. Rune dan kata-kata di sisi itu tampaknya setidaknya 70% mirip dengan kata-kata di prasasti kristal nirwana yang dikuasai Qinchen saat ini. Benar saja, objek ini dan momentum kristal nirwana seharusnya berasal dari garis keturunan yang sama, pikir Qinchen. Tetapi pada saat ini sesosok muncul, dan leluhur naga tiba-tiba datang ke sisi Qinchen. Halo, kepada keempat nyonya. Leluhur naga dari dunia kuno pertama-tama mengangguk dan membungkuk kepada Yuqiansu dan yang lainnya, lalu berkata kepada Qinchen, "Tuan Muda Chen, istana ini terlihat luar biasa. Bagaimana Anda bisa membiarkan Anyao ini, rumahnya, menjadi seperti ini? Biar kuberitahu. Rumah Anyao ini diselamatkan olehmu, Tuan Muda Chen. Jika bukan karenamu, aku khawatir rumah Anyao ini akan dimiliki orang lain dan telah dihancurkan oleh keluarga Tuoba. Jika Tuan Istana Anyao Anda ingin membalas kebaikan, maka Anda harus menawarkan ini kepada Tuan Chen. Bagaimana Anda bisa begitu tidak sopan?" Kata leluhur naga Hong Huang. Matanya menatap ke arah Tuan Istana Anyao di depannya, dan dia mengerucutkan bibirnya berkata dengan tidak memperdulikan kata-katanya. Sementara di samping, ketika Pangmuling dan rumah Anyao lainnya mendengar apa yang dikatakan oleh leluhur naga, wajah mereka tiba-tiba merah, dan mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menundukkan kepala. "Kamu tidak ada hubungannya di sini, jangan bicara omong kosong," kata Qinchen. Dia melirik leluhur naga dan berkata dengan tenang, "Tuan Muda Chen, saya tidak berbicara omong kosong. Tidakkah Anda melihat betapa bijaksananya keluarga Tuoba, terutama leluhur Tuoba? Meskipun dia sudah mati, namun dia jauh lebih bijaksana daripada beberapa orang yang masih hidup. Belum lagi nenek moyang Tuoba, meskipun dia adalah tuan keluarga Tuoba yang ingin memberikan seluruh harta klan Tuoba kepada Anda. Tidak heran keluarga Tuoba ini sangat berdedikasi, dan tidak heran dia telah tumbuh selama bertahun-tahun, karena mereka benar-benar bijaksana." Di saat leluhur naga berbicara, dia mengedipkan matanya kepada leluhur Tuoba. Leluhur Tuoba tidak bisa berkata-kata. Leluhur naga kuno ini hanyalah harta karun hidup. "Diam," kata Qinchen, wajahnya menjadi pucat dan dia mengumpat dengan marah. "Oh, Tuan Chen, Anda baik sekali." Leluhur naga tidak berani mengatakan apa-apa lagi di depan Qinchen. Dalam sekejap dia mendatangi leluhur Tuoba dan memeluknya. Leluhur Tuoba, kudengar kamu adalah pakar terbaik di laut semesta kosmik saat itu.
Pak Tua, aku juga punya bakat luar biasa. Aku paling suka berteman dengan guru sepertimu. Sekarang semua orang bekerja di bawah Tuan Muda Chen. Anda dianggap sebagai rekan saya." Leluhur naga melingkarkan lengannya di leher leluhur Toba dan berkata sambil tersenyum. Leluhur Toba melirik naga itu. Dia begitu kecil dan transenden sehingga dia benar-benar berani saja memeluk lehernya. Jika bukan karena leluhur naga adalah bawahan Qin Chen dan hubungan antara keduanya tidak dapat dipisahkan, jika itu adalah tingkat transenden lain biasa, maka leluhur Toba akan menamparnya sampai mati. Ya, itu wajar. Leluhur Toba merasa jijik, tetapi dia masih harus berpura-pura bermurah hati di wajahnya. Leluhur Toba, sebenarnya, Pak Tualong, saya sangat memahami tindakan Anda sebelumnya. Pak Tualong, izinkan saya memberitahu Anda. Keputusan yang Anda buat sebelumnya benar-benar tepat. Itu tidak hanya menyelamatkan klan Toba Anda, tetapi Anda juga menjadikan klan Toba berada di belakangmu. Leluhur naga menghela napas dengan emosi. Sayang sekali, sayang sekali. Leluhur Toba bertanya-tanya dengan rasa ingin tahu. Sayang sekali maksudnya apa? Yang terucap dari kata-kata leluhur naga. Sayang sekali kamu sudah mati sekarang dan hanya menyisakan sejejak jiwa yang tersisa. Terlebih lagi sudah terlambat bagi klan Toba untuk mengikuti Qin Chen. Paling-paling itu bisa dianggap sebagai pendukung, tidak seperti aku, setidaknya aku adalah menteri naga, kata leluhur naga. Dia menggelengkan kepalanya. Akan tetapi di saat itu, boom, tiba-tiba terjadi gempa bumi yang dahsyat di langit dan bumi. Dan saat berikutnya semua orang buru-buru melihat ke atas dan melihat bahwa istana kuno yang awalnya berdiri di sini dengan tenang tiba-tiba berputar dengan kecepatan yang sangat ganas. Dan ada gelombang kegelapan yang menakutkan. Kegilaan melonjak dan langsung menyelimuti penguasa istana Anyo di depannya.